Tawa geli terdengar di ujung telepon. Putus aja, emang enak temenan dengan lo. Giliran seneng lo ingetnya orang lain. Lagian lo dongo banget sih. Udah tahu miskin sok-sokan neraktir makan di restoran. Nih temen lo dari Orok. Beli bakso minta dibayarin aja lo udah ngomel melulu. Lo gak mutusin. Gue yang putusin elo, awas entar pulang. Gue kipret lo. Suara Tut panjang mengakhiri obrolan absurd itu. Hiks. Mata Lili mulai berkaca-kaca. Dengan berat hati, ia menekan angka 1 pada ponselnya. Menghubungi ayah. Telepon yang Anda tuju sedang tidak aktif. Petik 2. Pasti ayah lagi sibuk jam segini. Jari Lili berpindah pada No. 2. Nada sambung terdengar. Halo, Li. Ada apa? Emak, pekik Lili terharu. Akhirnya, harapan satu-satunya menjawab. Dengan cepat Lili menceritakan segalanya. Emak diam mendengarkan, lalu menjawab dengan nada datar. Kamu ngomong aja sama bosmu itu. Bilang kamu gak bisa bayar. Emak lagi sibuk Mana bisa kemana-mana. Emang emak lagi ngapain sih? Kan di rumah gak ada siapa-siapa. Non manja ya. Dengerin, hari ini seri terakhir Because It Is My First Live episode terakhir. Emak gak boleh ketinggalan. Kalau emak mati penasaran karena gak sempat nonton terakhirnya Sehi sama istrinya gimana? Mau kamu ngurusin hantunya emak? Yang Lili tahu. Percuma punya emak, apalagi penggemar drakor parah gitu. Lili berjalan bolak-balik di depan wastafel toilet. Mencari solusi. Bukan Lili namanya kalau tak menemukan cara terbaik menyelesaikan masalah. Ia seorang sekretaris berpengalaman dan punya otak cerdas luar biasa. Menurut dirinya sih, dengan penuh percaya diri, Lili keluar dari toilet. Ia sudah punya rencana. Sekarang yang penting adalah makan dulu. Melihat Lili berjalan mendekat, Aji tersenyum dan saat ia duduk, pria itu menoleh. Kirain tadi kabur, katanya sembari menyeringai tipis. Lili membalas dengan senyuman sangat manis. Enggaklah, Pak Aji tersayang, Lili manis kan udah janji. Santai. Gadis itu pun duduk, memasang senyum dan ketenangan yang biasa. Mata Aji menatap pada Lili lalu berkedip. Ia tampak menghela napas. Entah apa yang ada di pikiran Aji saat ini. Yang jelas ia terlihat bahagia. Kadang Lili tak bisa memahami dirinya. Sebentar kelihatan galak dan jahat. Lain kali seperti mengharapkan sesuatu. Tapi Lili tak merasa perlu memikirkan hal-hal semacam itu. Ia harus fokus. Fokus menjalankan rencananya. Fokus menghabiskan semua makanannya. Setengah jam kemudian, meja kosong di hadapan mereka dipenuhi pesanan. Lobster BBQ benar-benar membuat Lili melupakan segala masalahnya. Aromanya membuat mata Lili berbinar-binar memandanginya. Aji sampai geleng-geleng kepala melihat tingkah Lili membaui hidangan spesial itu. Dengan cekatan Aji memindahkan piring berisi lobster agar lebih dekat dengan dirinya. Lili melongok. Sebenarnya ia tak tahu cara memakannya.
Karena itu ia memperhatikan gerakan Aji. Bukannya mengerti, ia malah makin tergiur saat tangan Aji memisahkan antara daging lobster dengan kulitnya ke dalam piring di depannya. Daging berwarna putih kemerahan itu seakan berkilau memanggil-manggil Lili. Tangan Aji tak berhenti bergerak hingga daging lobster memenuhi piring. Lalu dengan pelan-pelan Aji juga memindahkan saus cheese ke atas piringnya. Tangan Aji tak berhenti bergerak hingga daging lobster memenuhi piring. Lalu dengan pelan-pelan Aji juga memindahkan saus cheese ke atas piringnya. Oke, fix. Lili gak kebagian? Tangan Lili terangkat ingin mengambil piring yang berisi sisa potongan lobster untuk dirinya sendiri. Tapi Aji malah menyodorkan piring yang tadi dipenuhinya dengan daging lobster dan saus cheese tadi. Menukarnya dengan piring kosong di hadapan Lili. Senyum lebar Lili langsung menghiasi wajahnya. "Terima kasih Bapak Aji tersayang," ucapnya setengah menjerit senang. "Dasar," kata Aji pelan, masih sambil geleng-geleng. Lama-lama Aji jadi kayak boneka penyambut di restoran franchise Jepang yang terkenal itu deh. Aji tak memakan lobster sama sekali. Ia memang terus memisahkan daging dan kulitnya. Tapi semua dimakan oleh Lili. Lili sih senang-senang saja. Ini pertama kalinya ia makan daging seafood mahal itu dan memang seperti kata orang-orang, daging lobster itu mengalahkan semua jenis daging di dunia. Lebay iya, Li. Ikan kakap merah saus asam manis yang jadi menu pilihan Aji untuk dirinya sendiri. Bersama nasi juga hanya dihabiskan separuh. Sisanya semua pindah ke perut Lili. Ikan kakap merah saus asam manis yang jadi menu pilihan Aji untuk dirinya sendiri. Bersama nasi juga hanya dihabiskan separuh. Sisanya semua pindah ke perut Lili. 2 jenis sayuran yang dipilih Aji juga lebih banyak dimakan oleh Lili. Aji sampai harus memindahkan satu demi satu piring ke hadapan Lili. Tak cukup sampai di situ. Ketika Lili kepedasan, ia juga menghabiskan es kelapa Aji setelah meminum es jeruknya sendiri hingga tandas. Tak cukup sampai di situ. Ketika Lili kepedasan, ia juga menghabiskan es kelapa Aji setelah meminum es jeruknya sendiri hingga tandas. "Itu perut apa karung sih?" tanya Aji. "Kamu gak takut sakit perut?" Lili menggeleng. "Kan saya yang bayar, Pak. Bapak sih makannya dikit amat," kata mak saya. "Dilarang buang-buang makanan, Pak. Entar nasinya nangis." "Mubazir." Aji tertawa kecil. Baru kali ini dia melihat perempuan makan dengan lahap tanpa peduli pada penampilannya. Bahkan ketika tangan Aji hendak menyendok puding, mata Lili menatapnya memelas. "Itu enak gak sih, Pak?" Bahkan ketika tangan Aji hendak menyendok puding, mata Lili menatapnya memelas. "Itu enak gak sih, Pak?" Tangan Aji yang sedang memegang sendok berisi puding pun berputar arah ke arah mulut Lili. Gadis itu sampai memejamkan matanya. "Masya Allah, lembuta." Aji tersenyum simpul. Puding itu pun berpindah ke depan Lili. Begitu pula es krim Tasmania. Di set pesanannya yang lain,
Juga ludes dilalap oleh gadis mungil dengan nafsu makan besar itu. Juga ludes dilalap oleh gadis mungil dengan nafsu makan besar itu. Melihat Lili masih asyik dengan es krimnya, Aji berdiri. "Mau kemana, Pak?" tanya Lili khawatir. "Jangan-jangan si bos galak ini mau pergi begitu saja." "Toilet. Masak cuma kamu yang bisa beser," jawabnya enteng. "Jangan lama-lama ya, Pak." "Kenapa, mau ikut?" goda Aji sambil mengerlingkan sebelah matanya. Lili bergidik. "Oh, enggak lah Yao," jawab Lili cepat. Aji tertawa sambil berlalu. Sementara Lili teringat rencananya. Cepat-cepat ia mengambil handphonenya, membuka aplikasi dan mulai memesan taksi. Tak sampai semenit, ada chat masuk dari sang driver taksi online. Sebelum pergi ia memanggil pelayan yang berdiri tak jauh dari mejanya. "Mas, nanti kalau bos saya datang, bilnya kasih ke dia ya. Terus kalau dia nanya, saya udah pulang duluan, Mam. Bilang ada telepon urgen dari kantor." "Gitu ya?" Si pelayan pria itu mengangguk mengerti. Lili tersenyum. "Lancar, tinggal ciao. Selamat tinggal." Bos Lili yang super galak, selamat membayar tagihan gede. Lili bergerak cepat meninggalkan meja, melewati jajaran meja dan kursi dengan tergesa-gesa. Ia makin mempercepat langkahnya saat melihat bayangan Aji yang keluar dari toilet. Meski begitu, Lili berusaha tetap memandang ke arah Aji, memastikan pria itu tidak melihatnya pergi. Tiba-tiba, brak, bruk, duf. "Au, aduh," jerit Lili. Ia tak melihat ada turunan di lantai dan sepatu tinggi membuat langkahnya menangkap angin, hingga tersungkur jatuh. Tangannya yang spontan menangkap kursi yang berada di dekatnya, justru membuat kursi itu ikut jatuh menimpa kakinya. Tak hanya itu, kepalanya terantuk ujung meja lain. Semua orang yang sedang makan, dan beberapa pelayan yang ada di restoran itu memandanginya. Lalu di antara mereka ikut membantunya berdiri. Tapi, kaki kiri Lili terasa sakit ketika ia mencoba berdiri. Ia mengangkat tangan, menyerah. Orang-orang bertanya, tapi Lili hanya bisa menggeleng-geleng. Sekarang bagaimana ia bisa lari dari tempat ini? Kakinya bahkan sulit digerakkan. Dari balik punggung orang-orang yang mengelilinginya, Lili bisa melihat Aji setengah berlari mendatanginya. "Mati deh lo, Li!" tagar sisi jahat berteriak dalam hati. Lili kesakitan. Kepalanya, kakinya, pinggulnya, semua sakit. Lili malu dilihat orang sebegini banyak. Lili juga takut dimarahi Aji. Emosinya campur aduk jadi satu, dan ia ingin menangis.